Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita ngomongin bisnis, biasanya yang kepikiran apa? Untung gede, jualan cepat laku, viral, cuan deras. Nggak salah, semua orang pengen itu. Tapi hari ini aku pengen ngajak kamu bahas satu hal yang beda. Bisnis yang bukan cuma bikin kaya, tapi juga bikin tenang, berkah, dan panjang umur usahanya. Yup, kita bakal bahas cara berbisnis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, Rasulullah itu bukan cuma nabi, tapi juga pengusaha sukses sejak muda. Dan yang lebih keren lagi, cara beliau berbisnis itu masih relevan sampai sekarang. Bahkan di era online, marketplace, dan media sosial. Jadi kalau kamu lagi mulai usaha, lagi ngerasa bisnis seret, atau pengen usaha tapi tetap tenang secara batin, video ini cocok banget buat kamu. Dengerin pelan-pelan ya. Pertama, niat dulu, jangan cuma uang. Hal pertama dalam bisnis ala Rasulullah itu niat. Beliau berdagang bukan cuma buat kaya, tapi untuk beribadah mencari rezeki halal, mandiri, dan memberi manfaat ke orang lain. Sekarang coba kita jujur ke diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang pengennya cepat kaya, pengen viral, pengen flexing tapi lupa nanya ke diri sendiri. Bisnis ini halal nggak? Bermanfaat nggak? Atau cuma ngejar cuan doang? Rasulullah ngajarin, kalau niat kita lurus, Allah yang bakal ngurus hasilnya. Makanya ada orang usahanya kecil, tapi hidupnya tenang. Ada juga yang omset gede, tapi hidupnya penuh masalah. Karena bisnis bukan cuma soal angka, tapi soal niat di baliknya. Kedua, jujur. Ini kunci utama. Salah satu julukan Rasulullah adalah Al-Amin. Artinya, orang yang sangat jujur dan terpercaya. Dalam bisnis, Rasulullah nggak nutupin cacat barang, nggak bohong soal kualitas, nggak janji palsu. Kalau barangnya ada kekurangan, beliau jelasin apa adanya. Bandingin sama zaman sekarang. Ada yang fotonya cakep, barang aslinya beda. Bilang premium padahal standar. Bilang stok tinggal dikit padahal gudang penuh. Kelihatan sepele, tapi disitulah hilangnya berkah. Rasulullah pernah bersabda, kalau penjual dan pembeli jujur, maka jual belinya diberkahi. Artinya apa? Mungkin untungnya nggak langsung gede, tapi pelanggan balik lagi, nama baik keangkat, usaha tahan lama. Dan itu mahal banget nilainya. Ketiga, jangan serakah, ambil untung wajar. Rasulullah itu bukan pedagang yang serakah. Beliau ambil untung secukupnya, nggak mencekik, nggak ngerugiin orang. Zaman sekarang gimana? Ada yang modal 50.000 dijual 500.000, ikut-ikutan naikkan harga pas lagi viral, manfaatin kondisi orang susah. Padahal rezeki itu bukan dari mahalnya harga, tapi dari kepercayaan. Bisnis ala Rasulullah ngajarin, lebih baik untung sedikit tapi halal, daripada untung banyak tapi bikin orang kecewa. Dan lucunya, bisnis yang ambil untung wajar itu justru sering lebih stabil. Keempat, amanah dan tepat janji. Kalau Rasulullah janji, nganter barang hari ini, ya hari ini. Kualitas sekian, ya sesuai. Beliau nggak main-main soal amanah. Sekarang coba kita refleksi. Pernah telat kirim tapi nggak ngabarin? Pernah janji restock tapi nggak jelas? Pernah bilang besok ya, tapi besoknya hilang? Hal kecil kayak gini kelihatannya sepele. Tapi disitulah kepercayaan runtuh. Sekali orang percaya, itu lebih mahal dari 1000 iklan. Kelima, layani pembeli dengan akhlak mulia. Bisnis ala Rasulullah itu berakhlak. Beliau nggak kasar, nggak merendahkan pembeli, nggak marah walau ditawar. Sekarang banyak bisnis yang gampang emosi, jutek ke calon pembeli, ngegas di chat, padahal pembeli itu belum tentu jadi beli. Tapi cara kita melayani akan diingat. Kadang orang nggak beli hari ini, tapi balik minggu depan. Karena ingat sikap penjualnya enak. Dan itu sesuai banget sama contoh Rasulullah. Keenam, bisnis itu ibadah. Ini poin penting. Rasulullah ngajarin bahwa kerja dan bisnis itu bagian dari ibadah. Kalau dilakukan dengan cara yang benar. Makanya, niatnya lurus, caranya halal, sikapnya baik, hasilnya dibersihkan dengan sedekah. Bisnis bukan cuma soal dunia, tapi juga tabungan akhirat. Bahkan senyum ke pembeli aja bisa jadi pahala.
Ketujuh, tawakal bukan cuma strategi. Rasulullah itu sangat pintar berdagang. Tapi beliau nggak cuma ngandelin strategi. Beliau juga berdoa, tawakal, pasrahkan hasil ke Allah. Sekarang banyak orang belajar marketing, belajar ads, belajar konten, tapi lupa minta tolong sama yang maha memberi rezeki. Ikhtiar itu wajib, tapi tawakal itu yang utama. Teman-teman, bisnis ala Rasulullah itu sederhana, manusiawi, tapi luar biasa dampaknya. Nggak harus langsung sempurna. Pelan-pelan aja, mulai dari lebih jujur, lebih amanah, lebih ramah, dan lebih sadar bahwa bisnis itu titipan. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman kamu. Dan kalau kamu mau konten lanjutan yang memberi inspirasi, boleh di-subscribe channel ini. Semoga usaha kita semua lancar, berkah, dan bikin hati tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.